Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman pers semua. Saya Raditya Putra Perdana SLM. Saya baru dapat kuasa dari Hanofi Halintar Asmit. Oke, juga dari perwakilan para anak dari Torik juga. Ini kuasanya di sini. Oke, ini juga ada JJ, salah satu perwakilan dari keluarga, manajer dari keluarga Halintar juga. Iya. Sebenarnya sih di sini kita nggak mau, saya kan cuma penyambung lidah teman-teman semua. Jadi mungkin terbatas saya menjawab, cuman saya pun akan menjabarkan apa yang diberikan sesuai dengan kuasa saya pada hari ini. Gitu. Hadirnya kita di sini sebenarnya juga ada beberapa dari manajer juga ingin menanggapi sih beberapa polemik berita yang menurut keluarga itu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Iya. Oke, yang pertama adalah tanggapan atas pernyataan dari Umi Afif Piliang. Keluarga beserta dengan kuasa hukum menganggap dan berpikir bahwa Umi Afif adalah makhluk gaib. Kenapa kami anggap makhluk gaib? Karena kami berpikir bahwa kalau memang manusia yang memang ada makhluk wujud nyatanya, pasti dia akan hadir dengan sebagaimana mestinya. Diketahui keberadaannya, lokasinya, serta identitasnya gitu. Cuma kan kalau sampai pada saat ini kita nggak tahu nih. Iya dong, kayak random person gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak keluarga diwakili oleh kami kuasa hukum juga ingin menegaskan bahwa hingga pada saat ini domisili serta asal usul dari klien tidak pernah berubah. Poin dari omongan kami adalah tidak berubah domisili tersebut membuka pintu untuk bagi siapa saja yang merasa dirugikan untuk hadir bertemu musyawarah dengan kami, tidak dengan mempublish berita yang tidak sebagaimana mestinya gitu. Itu yang kedua. Oke. Yang ketiga juga kami menduga memang ada motif buruk di balik ini semua yang menyerang klien kami. Dan memang ada para pihak-pihak yang memang sengaja mencari panggung atas peristiwa ini. Gitu. Dan yang terakhir adalah terkait poligami. Nah, ini pasti teman-teman nunggu semua. Sorry agak ribet gue ngomong ini. Buka aja nggak ribet ya. Oke, terkait poligami ya, kayak poligami. Saya kuasa hukum beserta dengan keluarga tidak menjustifikasi siapapun nih. Ini saya kasih ilustrasi ya, tidak menyudutkan siapapun ya. Yang pertama, seorang suami mempunyai istri, punya anak. Oke? Diberikan izin oleh istrinya untuk poligami. Ilustrasi ya. Oke, punya istri kedua. Poligami sah demi hukum. Punya anak. Nauzubillah min dzalik, kemudian hari suami ini jatuh miskin dan harus tinggal di luar negeri pada saat itu ya, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Nah, istrinya pergi nih sama anaknya. Dan istri ini telah menikah 3 kali setelah dari pria ini. Ini kayak novela ilustrasi aja. Tanggapan kita ilustrasi aja. Oke? Nah, sekarang saat sang laki-laki ini telah bangkit didampingi oleh anak dan istrinya, istri ini hadir namun tidak memberikan anaknya. Hadir juga minta tanggung jawab, tapi setelah nikah 3 kali. Jadi kami tidak ingin menanggapi, hanya ingin mengilustrasikan saja, tapi tidak menjustifikasi siapapun. Oke, yang terakhir, kami kuasa hukum dan keluarga menyampaikan ucapan dari keluarga adalah terima kasih support yang sebesar-besar dari wartawan juga, halayak ramai masyarakat atas support selama ini. Namun kami memohon dengan sangat untuk sudi kiranya mempertimbangkan sebelum mempublikasikan, dikarenakan memang saat ini beberapa anak dari klien yang memang masih di bawah umur tertekan dengan ada peristiwa ini, tertekan memang. Dan kami sekali lagi saya menegaskan, peristiwa itu, pernikahan itu ada memang, sah memang, ya maksudnya ada memang. Tapi dengan tegas saya telah memberikan pandangan hukum kepada klien juga bahwa kasus anak dan cerai itu tidak dapat dipublikasikan demi hukum. Jadi kalau ada orang yang mempublikasikan, ya mungkin kami anggap itu kehilafan semata atau kurangnya baca buku semata. Itu aja. Yang terakhir, kami menghimbau kepada seluruh pihak, baik pihak yang kelihatan dan makhluk gaib pun, agar berhenti untuk mencari atau membuat berita buruk terkait
yang menyerang klien kami. Apabila masih ada, 3 hari dari press conference ini kami akan menempuh gugatan hukum. Gitu sih. Bang, Mas, kan ini kan terkait tadi yang abang bilang kan bukan kalau menurut saya bukan Baik. masalah perceraian karena laporan polisi sudah ada Ya. terkait penelantaran anak, Baik. dugaan penelantaran anak. Nah itu seperti apa bang tanggapannya? Apa Oke. ada penelantaran anak? Katanya tidak dikasih nafkah juga kan Oke. selama ini. Ya. Bang mungkin nambahin dulu bang sedikit sebelum jawaban itu. Tadi kan bilang istri keduanya ini meninggalkan suami ya? Saya ilustrasi ya bro. Iya, Nggak ilustrasi. justifikasi Nah, lagi. dalam ilustrasi itu sudah terjadi perceraian belum sebelumnya? Gini, karena kami mengilustrasikan, oke, saya rasa laporan tersebut sudah ada lawyer dari keluarga. Namun bukan saya yang tunjuk. Oke. Tapi mungkin saya mewakili keluarga dan saya juga bukannya mengurangi tawadu saya juga praktisi hukum. Oke. Kalau namanya anak ditelantarkan itu dari umur perpisahan perceraian, bukan pas anak itu lewat mumayyiz. Mumayyiz itu dalam Islam itu lewat masa akil baliknya. Ini udah 17 tahun dilaporin penelantaran. Yang mana yang telantar? Mak yang telantar, anak yang telantar. Nah itu jadi saya nggak mau lewat lebih jauh karena itu memang udah ada lawyernya, itu aja sih. Iya, soalnya kan dugaannya kan dari Baik. awal, dari Iya. lahir tidak diberi Iya. nafkah gitu. Karena tidak ada maksudnya itikat baik gitu kan, sampai akhirnya sempat ke LPAI dan akhirnya melapor ke polisi kan jalurnya. Nah itu karena nggak ada tanggapan dari Pak Halilintarnya gitu, sepertinya kayak gitu. Saya rasa, nih saya jawab bukan kepada materi hukum ya. Saya rasa secara logika berpikir aja. Itu laporan dari Oktober kalau nggak salah sih, dipegang oleh rekan saya juga dari Oktober. Kalau memang unsurnya sudah penuh, penelantaran itu beda bro, nggak kayak kasus lainnya. Putus cerai ada misalnya nafkah hadonahnya nggak ditepati, langsung penelantaran itu ditahan. Kenapa berlama-lama? Berarti kan unsur tidak terpenuhi. Saya rasa juga penyidik profesional lah, punya skill yang luar biasa lah saya rasa. Dan saya rasa kenapa itu tidak berjalan ya tanya ke penyidik. Bener dong Mas? Bener dong, itu kan kenapa? Kalau nggak bergulir, harusnya kan ditangkap itu Mas. Anak ditelantarkan loh. Ya dong, by logic kan jangan mau enaknya aja, anaknya juga dirawat dong. Tapi kalau sampai dilaporkan ke polisi nih, bener dong? Dan polisi tidak mengambil langkah apapun, penahanan tidak ditempuh, berarti apa? Ya itu kembali ke kepolisian lagi. Bang, tidak ada itikat baik dari kedua belah pihak, mungkin ada runding bersama atau mungkin Pak Halilintar mengakui nggak kalau itu anaknya? Kalau selama ini kan kita tahu Pak Halilintar mengakui cuma 11 anak gitu. Saya rasa gini Mbak, ada yang private confidential juga dari sebuah keluarga. Ya. Tapi kalau hingga pada saat ini, kita mengacu pada putusan pengadilan aja. Apa bang hasilnya bang? Kan gini, itu kan sudah dilaporkan oleh rekan saya, Iya. sedang bergulir prosesnya. Namun keluarga mengakui itu memang anak dari keluarga Lina. Oke. Memang, tapi untuk lebih dalam, mohon maaf tanpa mengurangi hormat, saya rasa setiap keluarga punya polemik masing-masing dan itu juga anak mungkin kondisi psikisnya harus kita jaga juga gitu. Dan saat ini juga kondisi dari klien juga punya anak yang masih kecil juga. Saya rasa kami mohon kepada rekan media untuk dijaga itunya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.